kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu
Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita satukan hati kita. Kita Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Allah kami yang Maha Besar, Bapa kami yang Maha Kasih. Sore yang indah ini kami boleh datang lagi kepada Tuhan dengan hati yang rindu. Kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, Allah kami yang Maha Baik, yang sudah menolong kami semua sepanjang kehidupan kami, bahkan sampai saat sore hari ini. Kalau kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, ini bukan karena kekuatan kami, ini bukan karena kebetulan, tetapi dengan iman kami percaya semuanya hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kalau Engkau sudah beri kami kesempatan, biarlah kesempatan yang ada benar-benar kami pergunakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh di dalam memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan rangkaian ibadah kami sore hari ini hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Dari awal sampai selesai, kiranya Allah Roh Kudus ambil alih sepenuhnya. Jadilah semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jati udara, segala hal-hal yang mengganggu jalannya ibadah kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Sudah Engkau halaukan demi kuasa-Mu, sehingga kami semua ada sukacita, ada kebebasan untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami saat sore hari ini dengan pengucapan syukur. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan Amin. Amin. Masih tetap bagi diri ya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita boleh lambaikan tangan. Kita katakan haleluya puji Tuhan. Nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah kasih juga kepada kita. Selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Amin.
Amin. Karena Tuhan sedikit baik dengan kehidupan kita. Amin. Secara percaya mengenai hadapan kemudahan Tuhan.
dimuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau mau memberikan korban persembahan kami Tuhan. Dan Engkau boleh memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberi. Dengan penuh sukacita Tuhan kami mau memberikan persembahan kami. Karena Kau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berada mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Satu Bapak bisa dijalankan. Kita sudah berjaya berkata. Sakit itu ada yang mesti.
aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan Haleluya, haleluya. Selamat malam semuanya, shalom. Bisa berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian, sudah luar biasa. Kalau bulan kemarin sakit sekali pagi
Ibu yang mungkin katanya setiap sore belum kenal saya orang Malang, nama saya Bustito. Dulu kemana-mana saya dengan istri pelayanan kemana-mana, tapi karena istri di Cirebon sakit sehingga saya sendirian, dekat sendiri. Ada teman baru dari Sofia namanya. Ada satu saudaraku yang setia dan Yesus bilang. Tapi hari ini betul-betul ada sobat yang menemani saya, itu Bapak Christian Dewi yang teman pelayanan juga bisa bersama saya, itu suatu hal yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya percaya saya percaya setiap kita ini punya beban masalah, beban persoalan. Kenapa? Karena kita ini orang hidup, ya. Hanya orang yang mati saja yang tidak punya beban masalah. Dari lahir protes sampai besar kita punya beban masalah. Seorang wanita usia 35 tahun belum dapat jodoh, dia ngomong, Pak doakan saya supaya saya dapat jodoh, supaya masalah saya selesai. Pertanyaannya, kalau dia dapat jodoh, masalahnya selesai atau tidak? Bertambah. Kenapa? Kalau dia dapat jodoh suami, ketika suaminya sakit, harusnya masalah dia dulunya sebelum nikah, sekarang masalah dia tambah kan? Udah setelah bertahun-tahun nggak menikah, belum punya anak, Pak doakan saya supaya punya anak, didoakan punya anak, masalahnya berhenti, bertambah banyak. Masalah suami tambah masalah anak dan setiap kita punya masalah. Tetapi kabar baiknya Bapak Ibu sekalian, kabar baik di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Bapak Ibu yang punya Alkitab bisa baca masing-masing. Bagi yang mungkin lebih suka lihat di depan silakan. Mazmur 46 ayat 2. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesatan, sangat terbukti. Wah, sangat luar biasa kalau saya membaca ini. Wah, kenapa di sini dikatakan Tuhan kita ada kekuatan ini sebagai penolong? Perhatikan, sebagai penolong di dalam kesesatan sangat terbukti, sangat terbukti. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau sudah sangat terbukti, jauh-jauh pindah ke lain hati kan gitu. Sekali Yesus tetap Yesus, karena dia sangat terbukti. Misalkan kita mau beli HP, ada banyak merek sekarang ini, harganya sama. Kemudian saya tawarkan Bapak Ibu, saya punya HP, mereknya Bagong, saya mau beli, harganya sama dengan lain. Tentu nggak mau beli, kenapa? Bagong, HP Oppo ya beda gitu. Belum terbukti. Tapi misalkan kalau Samsung, Oppo dan seterusnya sudah terbukti baik, bisa dibeli. Setiap kali kita membeli barang, pasti kita ingin kejelasan barang tersebut, betul ya? Terbukti sudah baik adanya dari dulu. Dan Tuhan yang kita sembah sudah sangat terbukti pertolongannya dari zaman ke zaman hingga hari ini dan selama-lamanya. Makanya jangan pernah tinggalkan iman kita. Dari pagi saya main di salah satu gereja di Kota Malang, saya selalu katakan seperti ini: jangan pernah tinggalkan iman kita. Yesus tetap Yesus. Kenapa? Karena kita rindu suatu ketika kita akan reunian di surga sana. Bagi yang tinggalkan imannya, nggak bisa reuni, saudara. Tuhan hampir datang dekat sekali. Tetap percaya Yesus, karena dia sudah sangat terbukti. Darahnya saja dicurahkan bagi kita, apalagi hal yang sederhana, masalah di bumi, persoalan beban kita. Dan pertolongannya selalu ajaib, selalu sempurna. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Terpikat hati kita karena kamu Tuhan. Tetapi hari ini kita akan lihat bagaimana cara Tuhan menolong kita. Bagaimana? Ada dua hal yang saya catat, tetapi yang sering kali kita rindukan. Yang pertama, apa itu? Ketika kita berdoa berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong aku, tidak pakai lama. Saat itu juga masalah hilang. Ini yang paling kita rindukan. Kita pasti ingin instan, ingin cepat. Ya, mungkin ingin langkah gambar. Makanya sekarang ada masakan yang instan.
Dulu mau bikin soto, bikin rawon, masih bikin eceran, didik, sesuai sekarang. Kita bisa pergi ke market, ke pasar, beli bumbu itu jadi, bukan selesai. Manusia selalu bisa. Dan kita melihat Tuhan kita bisa berbuat seperti itu. Yang pertama, bagaimana cara Tuhan menolong kita? Ketika kita berseru akan nama Yesus, saat itu juga beban masalah hilang. Wah, hari senang kita. Kan gitu. Jadi seperti gambar next ini. Lanjut. Ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Kenapa diubah Tuhan? Duka citanya, masalahnya berat, langsung diambil Tuhan. Selesai. Kita sudah let go. Yang beban berat dilepaskan oleh Tuhan. Dan kita semua rindu akan seperti ini. Tapi saya boleh katakan untuk ibu-ibu banyak, itu adalah Kristen anak-anak. Nanti akan berbeda. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab kita. Ketika seseorang berseru akan nama Yesus, saat itu juga masa datang. Yang pertama, perempuan 12 tahun sakit berdarah, bleeding, atau haid tidak selesai. Mungkin bapak-bapak, para pemuda yang tidak mengalami ini, tidak bisa merasakan atau tidak bisa menyelam penderitaan perempuan ini. Minggu lalu ada seorang wanita umur 35 tahun datang kepada saya. Dia ngomong, Pak, saya sudah dan saya haid menstruasi tidak berhenti. Saya tanya, berapa lama Bu ini udah? Dia ngomong 2 minggu. 2 minggu sudah bingung kayak seperti itu, sudah ke dokter. Dan itu hari-hari ini ada, mohon maaf, ada pembalut yang baik. Zamannya Yesus sana kita tahu tidak ada pembalut yang baik zaman modern. Dan yang diderita perempuan ini 12 tahun, bisa bayangkan Bapak Ibu betapa amisnya, betapa dia kalau misalkan secara medis mengalami anemia 12 tahun. Misalkan anak kita masuk SD, setelah lulus SMA itu baru selesai. Itu pun ketemu Yesus. Masuk SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun. Perdarahan terus, bisa bayangkan. Ini penyakit yang begitu berat, beban yang begitu berat. Tapi ketika dia percaya asal zaman saja sicit, namanya sicit jubah itu. Kalau jubahnya namanya tarik. Asal zaman saja jubah Yesus akan sembuh. Tidak pakai lama, kita tahu kisahnya. Dia sembuh oleh kuasa Tuhan. Yang kedua, kisahnya ini adalah pertolongan Tuhan yang instan, yang langsung, dan hari ini pun bisa terjadi. Yang kedua, ketika laut Teberau dibelah, Musa mengangkat tongkatnya, menurunkan tongkat ke laut. Ketika ada orang Firaun, orang Mesir di belakang, di depan laut, binasa, ke depan binasa, ke belakang binasa. Tapi saat itu juga Tuhan berkata kepada Musa, angkat tongkatmu, ulurkan tongkatmu. Ada angin timur yang luas, terbelahlah. Saya boleh katakan saat itu juga lautan hilang satu jalanan itu ya. Diambil Tuhan. Dan mereka berjalan di tanah yang kering. Sempurna kolom. Ditulis dalam Alkitab Bapak Ibu sekalian, ini bisa buktikan apa yang saya katakan. Perkataan kering itu 4 kali. Catanya bagi mereka yang sudah pernah ke laut, dan saya percaya sudah pernah, nggak mungkin tidak pernah ke laut. Kalau laut itu surut, banyak orang mainan ke pantai yang surut ya. Saya tanya, lautnya itu kering atau tidak? Ini jawab ya. Masa nggak pernah ke laut? Ya nyemak-nyemak, malahnya gitu. Masih ada airnya. Tetapi Alkitab mencatat ketika Musa berseru menurunkan tongkatnya, laut menjadi kering. Artinya apa? Sempurna pertolongan Tuhan. Mereka berlari atau pleset kering. Tapi kalau saudara surut ke pantai atau ke laut, pada saat
sudah lari, jebul ya. Karena kepleset. Tetapi hari itu Tuhan berbuat yang ajaib. Tapi temanya tidak di situ dulu. Ada hal yang tidak kita sadari. Jadi tema kita untuk malam hari ini adalah next, pertolongan Tuhan yang tidak kita sadari. Jadi kita sadar, kita berseru bebannya hilang, kita berseru persoalan hilang, kita berseru penyakit hilang. Itu pertolongan Tuhan yang jelas-jelas kita sadar. Tapi malam hari ini kita melihat ada pertolongan Tuhan yang tidak kita sadar. Apa itu? Yang kedua, pertolongan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menolong kita? Ada dua, next. Masalah dibiarkan Tuhan sementara tetap ada, Bapak Ibu. Kita punya penyakit, kita punya persoalan hidup, kita masih punya hutang, masih ada. Tetapi bedanya Tuhan memberi kekuatan bagi kita untuk kita menanggungnya. Ini beda. Karena kita jangan cepat itu. Berarti karena ditulis oleh Rasul Paulus di Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13, next. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kita tahu kisah ini ditulis Rasul Paulus di ayat sebelumnya. Paulus katakan, aku tahu apa itu ketelanjangan, aku tahu apa itu kelaparan, kekurangan. Dia tahu dan dia ngalami itu. Artinya dia ngalami namanya persoalan, tapi Tuhan tidak mengambil persoalan itu dari dia. Yang Tuhan lakukan dalam pertolongannya, diberinya kekuatan untuk dia dapat menanggung. Ini Kristen-Kristen yang dewasa. Makanya jangan iri kalau ada orang baru percaya Yesus, baru menjadi orang Kristen, punya penyakit berdua langsung sembuh. Tapi mungkin saudara sudah bertahun-tahun punya masalah, kok nggak selesai-selesai. Sebenarnya ada pertolongan Tuhan yang kedua. Tuhan memberi kekuatan bagi Bapak Ibu sekalian. Masalah tetap aja, punya penyakit tetap aja, punya hutang tetap aja, dimusuhi orang mungkin masih ada, tetapi Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Ada kisah yang paling baik ketika contoh di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 19 sampai 26. Kita tahu kisahnya. Hananya, Misael, Azaria, dan Bapak Ibu sekalian kenal dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi saya lebih suka nama bawaan yang diberikan oleh ibunya Ibrani, Hananya, Misael, Azaria. Apa artinya luar biasa dibanding nama Sadrak, Mesak, Abednego. Artinya adalah nama bau hati. Perhatikan, kalau Tuhan kita yang kita sembah Tuhan yang monoton, ketika mereka dimasukkan ke perapian menyala-nyala bahkan 7 kali lipat, maka yang terjadi adalah Tuhan berbuat yang sama dengan bangsa Israel dulu. Artinya apa? Kalau bangsa Israel mau di depan ada laut, langsung waktu dihilangkan perjanjian mereka. Saat itu juga Tuhan bisa berbuat hal yang sama. Ketika 3 orang ini dimasukkan ke perapian menyala-nyala, bukankah Tuhan yang kita sembah bisa memadamkan api seketika itu juga? Betul ya? Dimasukkan, loh apinya langsung hilang. Dibakar lagi, apinya langsung hilang. Tuhan kita hebat, bisa melakukan hal seperti itu. Tapi saya bersyukur, kita bersyukur memiliki Tuhan yang punya 1000 cara untuk menolong kita. Dibiarkan api itu tetap ada, Bapak Ibu. Bahkan 7 kali lipat. Jadi kalau hari-hari ini kita punya masalah belum selesai, ada masalah lagi, betul-betul menumpuk masalah kita. Percayalah, Tuhan kita tetap penolong yang terbukti. Kalau akan dia kerjakan seperti ini, dia memberi kekuatan bagi kita untuk menang. Caranya bagaimana? Kalau dalam hal ini mereka kebal, apinya tetap ada, masalah tetap ada, tetapi kulit mereka tidak sangit. Jangan terbakar sangit pun tidak, tapi ikatan mereka terlepas. Dan cukup menyenangkan 3 orang ini ada 1 orang saja anak dewa.
Artinya apa Bapak Ibu dengan masalah bertubi-tubi, enggak berhenti-berhenti, masalah tetap aja ketahuilah Tuhan ada di hidup. Penyertaan Tuhan sempurna. Jadi orang Kristen jangan takut lagi Bapak Ibu, jangan tiba, jangan khawatir, ada Yesus dia tidak kita. Oh aku berdoa itu kok belum sembuh, Yesus ada di hidupmu, Yesus ada di jalanmu, nggak usah Tuhan beri kekuatan. Jadi yang kedua ini, ada Kristen-Kristen yang mulai dewasa Tuhan. Tuhan melatih kita. Ketika ada masalah berat, Tuhan memberi kekuatan. Bukan nanti masalahnya dihilangkan, tapi kita dibiarkan ketemu dengan masalah itu. Kita dibiarkan tinggal dalam masalah itu, tapi Tuhan ada di sini memberi kekuatan. Pada Bapak Ibu yang belum mengerti, ada kesimpulan. Ada contoh yang saya bawakan. Saya minta 2 sukarelawan ke depan. Siapa saja silakan secepatnya. Silakan Bapak Ibu silakan 2 orang saja. Baca lebih, silakan saya jajinan. Ya. Silakan Bapak Ibu 2 orang saja biar cepat. Silakan siapapun juga supaya kita bisa ngeh apa yang saya sampaikan ini. Ayo 2 orang saja. Sekali lagi saya sudah jinak, saya nggak nyokok. Ya, terima kasih. Saya tinggal ini dulu ya. Satu lagi di depannya Bapak, di depannya. Ambil satu-satu yang hitam, Bapak hitam tadi. Satu-satu. Wah, puji Tuhan, saya punya teman sepelayanan lagi. Ini ada Pak Bambang, Pak Seto. Pak Bambang, Pak Seto punya masalah yang sama-sama berat. Tapi kalau ini nggak ketemu masalah berat Bapak Ibu. Di pundaknya masing-masing pundak. Masalah itu berat ya. Tapi luar biasa. Ketok ada masalah nggak ketok sih guyu ya. Jadi itu sih enteng. Masalah berat Pak seperti ini. Seakan berat. Nah, seakan berat. Ini contohnya ya. Saya bagikan ke Pak Bambang. Dia punya masalah berat dan dia berdoa, Yesus tolong aku. Tuhan telinganya langsung. Maka dia berseru. Dia melihat Pak Bambang berseru tidak pakai lama seperti perempuan 12 tahun lagi. Dia angkat masalah. Nah, bila ratapan putra kau ubah menjadi talita. Haleluya. Ini bawa diri Pak. Ini Pak Bambang mengalami masalah seperti ini. Tapi yang kedua berbeda. Mohon maaf, katakanlah ini Kristen anak-anak ya, baru percaya. Yang lain masalah 2 ubahkan, 2 ambil. Tapi kalau Kristen mulai dewasa, tidak berbeda dengan tadi. Ini Pak Seto, tadi Pak Yunus. Yang berat sekali. Punya masalah yang sama, atau mungkin berbeda sampai dia berseru, Yesus tolong aku. Tuhan melihat, tetapi masalahnya sekarang Tuhan berbuat tidak seperti yang dilakukan pada Pak Bambang. Yang dia lakukan masalah dibiarkan saja. Tetapi tangan Tuhan perhatikan menopang Bapak. Sudah mudeng ya, sudah ngerti. Jadi seakan-akan masalah tetap ada, tetapi kekuatan yang menahan masalah ini adalah kekuatan Tuhan Bapak Ibu. Dan dia tidak lagi merasakan beban itu karena Tuhan di dalam hidup menolong. Silakan buka ini cepat-cepatan buka masalah ini. Oke aja. Bapak Ibu ketahui bersama. Saya menyampaikan ini supaya kita ngerti apa yang benar Tuhan katakan. Oke aja. Silakan dibiarkan. Dan saya ingin katakan kepada setiap kita, masalah yang kita hadapi adalah berkat bagi kita. Silakan Pak Bambang, tidak bisa Pak Bambang, Pak Seto bawa bersama. Ini sudah Bapak Bambang, Pak Seto ya. Saya ingin setiap kita ini muncul Bapak Ibu. Saya punya masalah. Rekan saya pelayan Pak Kris, dia dulu ini punya masalah. Tapi ketika saya hubungan ini dengan Tuhan, pertama saya sadari adalah tanpa kita sadari.
Bisakah kita melihat masalah yang dekat? Bisa. Buktinya hanya bisa rasakan. Ada kemuliaan yang tidak ada. Saya kembali pemain musik. Beasnya. Saya ingin menyatakan supaya kita ingat bahwa ketika Tuhan menolong kita, maka kita sadari masalah ada, tetapi Tuhan memberi kekuatan bagi kita, Bapak Ibu. Dia menopang kita. Seperti Paulus katakan, segala masalah dapat ditanggung, masalah nggak hilang, tapi Yesus sekarang hadir di hidupmu. Yesus memegang tangan kita, dan masalah kita hadapi diubah Tuhan menjadi berkat bagi kita semua yang percaya. Bukan dengan kekuatanku, Dapat jalan ku dapat jalan hidupku tanpa Tuhan yang besar. Ku tak mampu sendiri, Mari Bapak Ibu kita akan bersama katakan iman kita kepada Dia. Dia yang menopang kita. Haleluya. Para Bapak Ibu sekalian punya masalah, Bapak Ibu bisa angkat tangan di tempat dan saya akan berdoa untuk kita semua. Bapak, Engkau Bapak yang baik, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa buat setiap kami yang mengangkat tangan. Engkau melawat kami Tuhan. Hari ini kami belajar ada pertolongan Tuhan yang tidak kami sadari. Ketika kami berharap masalah itu hilang, sebenarnya Kau sudah menolong kami dengan memberi kekuatan bagi kami untuk kami melanjutnya, dengan memberi kekuatan untuk kami menjalani. Sangat mudah memberi kekuatan bagi kami Bapa, sehingga hingga hari ini kami ada, sebagaimana kami ada. Kalau ada bersama kami, Kau menyertai kami, Kau di dalam kami. Terima kasih Bapa, Kau menguatkan kami dan jaga kita bersyukur dalam segala keadaan. Kan Kau hadir dalam kami. Terima kasih Bapak pertolongan tidak kami sadari. Tapi hari ini kami belajar. Setiap kali kami punya masalah, setiap kali pula kami dalam pertolongan Tuhan yang tidak kami sadari karena pertolongan yang menopang hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa secara khusus buat Gembala Cikan kami kasih
sampai kali sesuatu anak-anak menantu cucu bahkan yang jauh luar negeri. Tuhan memberkati hamba-Mu. Engkau memberikan urapan baru, hikmat senantiasa melimpah dalam diri hamba, dan kuasa ajaib senantiasa menyertai hamba-Mu dalam setiap pelayanan. Terima kasih Bapak, persoalan dihadapi hamba-Mu, kami percaya tangan Tuhan sudah menopang hamba-Mu, dan saya percaya Tuhan hidupnya tetap ada kemuliaan Tuhan yang tidak dijagai oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Ini berarti bahwa media singers, para pemain musik di media asal dan melawat hamba-Mu media Tuhan. Kau tidak tinggalkan mereka, dan dengan jerih payah mereka main Engkau melawat mereka apapun masalah yang mereka hadapi. Tuhan hadir dalam mereka. Terima kasih Bapak. Bahkan cuma Tuhan yang hadir saat ini. Tuhan melawat kami, Kau tidak tinggalkan kami, Kau bersama kami. Masalah boleh ada, tapi Kau menopang kami, Kau memberi kekuatan, sehingga kami berkata, Yesus Tuhan tetap baik bagi kami. Yesus Tuhan akan sangat baik bagi kami. Terima kasih Bapak. Jika Bapak saya Tuhan memberkati hamba-Mu. Kasih kami yang ada di hamba. Bapak setiap ibu Tuhan berkati. Kasih kami yang Tuhan tidak pernah belanja. Pada hamba-Mu ini semua orang mengasihi Engkau, bahkan bekerja dengan kebaikan bagi mereka masing-masing. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, Roh Kudus mementeraikan yang hidup kami. Engkau melawat jemaat Efrata. Hingga jemaat Efrata di tempat ini berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala hormat pujian kuasa kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Demi nama Putra yang mulia, Yesus Mesias yang menebus kami. Kami berdoa bersama-sama, kita katakan amin. Haleluya. Yang berkati kita. Haleluya. Saudara diberkati malam ini. Kita percaya dan yakin sungguh ketika menangkap firman Tuhan, masalah datang, tetapi kita percaya Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sangat terbukti. Puji Tuhan, kita tunduk kepala sejenak kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah karena Engkau. Firman kebenaran yang sudah disampaikan biarlah termeterai di dalam setiap hati kami masing-masing. Ketika kami diperhadapkan dengan masalah, kami tahu pertolongan itu datang dari Tuhan sebagai kekuatan di dalam kehidupan kami. Sebab kekuatan kami terbatas, tetapi kami percaya kekuatan kuasa Tuhan sanggup menolong sebesar apapun masalah kami. Kami percaya Yesus lebih besar. Amin. Terima kasih Tuhan. Setelah kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu, umat-umat-Mu akan melayani Tuhan dengan penuh kasih. Pilihlah dari tempat yang tinggi, Tuhan sediakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dia yang lebih besar di dalam hidup dia.
Tuhan, kita percaya dan kita yakin sungguh ketika kita mengandalkan Tuhan, pertolongan itu datang dalam kehidupan. Puji Tuhan, kedua bersama sidang jemaat yang kita pada sore hari mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan pertama yang sudah menolong memberkati kita semua, demikian juga kepada Bapak Puspito. Ya, apa Tuhan ini dia melayan masyarakat, juga melayani jemaat sebagai seorang dokter. Haleluya. Kita berdoa agar supaya dalam tugasnya Tuhan memberkati, Tuhan pakai jadi saluran berkat, berkat kesembuhan bagi yang berobat, berkat kesembuhan jiwa juga bagi umat yang merindukan berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Kami sampaikan pengumuman sebelum akhiri waktu kita. Besok Selasa ibadah komunitas belum ada, itu besok Selasa. Hari Rabu ibadah syukur di keluarga Tantikan. Hari Rabu pukul 4 sore ibadah syukur di keluarga ketua komunitas. Kemudian juga pada hari Kamis yang biasanya ibadah di gereja, ya, untuk hari Kamis juga dimintakan oleh keluarga ibadah peringatan setahun almarhum Bapak 100 hari, ya, bukan 40, 100 hari, ya, berpulangnya dipanggil oleh Tuhan Bapak Sunamiaji. Puji Tuhan, dari hari Kamis pukul 6 sore, pukul 6 sore itu, ya, pukul 6 sore. Kalau untuk hari Rabu pukul 4 diminta keluarga untuk keluarga diberikan. Hari Kamis pukul 6 sore. Jumat doa penyangkalan diri. Kemudian hari Sabtu pemuda dan remaja diundang oleh Bamak Jombang dalam ibadah KKR di tempatnya di GSPDI Jombang jam 4 sore, pemuda dan remaja. Kemudian pada hari Minggu, ya, pada hari Minggu ibadah yang biasanya berlangsung pada pukul 7.15, tetapi pada hari Minggu tanggal 27 ibadah akan dimulai pada pukul 8 ibadah pagi, karena dirangkaikan dengan pemberkatan nikah dari kedua kekasih kita, yaitu saudara Grega dan saudari Enza. Jadi sekali lagi ibadah minggu pagi pada pukul 8 dilanjutkan dengan peneguhan pemberkatan nikah dari kedua kekasih kita. Kemudian ibadah sorenya berlangsung seperti biasa pukul 6. Puji Tuhan. Sebagai informasi bahwa setelah ibadah pemberkatan nikah di tempat ini selesai, para jemaat langsung sama-sama menuju ke rumah keluarga Bapak Ibu Hari di Pulau Rejo, ya. Selesai ibadah hari Minggu pagi langsung sama-sama dengan keluarga untuk resepsi di sana. Puji Tuhan, ini saja pengumuman yang dapat kami sampaikan. Dan di akhir ibadah kita berdoa buat Ibu Suhartin yang
sampai pada hari ini masih ada di Mojokerto di rumah sakit rumah sakit Sakina ya, yang ada di Mojokerto. Nah, kita berkata doa orang benar besar dosa. Jadi kita sama-sama bahwa dalam doa bagi kemampuan kita yakin, kita percaya Tuhan akan menjawab. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri kebaktian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha kuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah yang kami sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Di akhir kebaktian kami berdoa buat Ibu Suharti yang saat ini berada di dalam perawatan di rumah sakit Sakina Mojokerto. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kami boleh terima pada malam hari ini, yang mengungkapkan bahwa Allah itu bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Untuk itu, kesesakan, penyakit, persoalan apapun yang dialami, yang menimpa di dalam Ibu Suharti, kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter, tabib yang heran, yang sanggup memulihkan penyakit apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami satukan iman percaya kami, jemaat yang ibadah pada malam ini. Kami padukan iman percaya kami menjadi satu iman yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jambahan tangan kasih Tuhan membawa perubahan di dalam kehidupannya, mendatangkan kesembuhan. Bahkan mungkin ada di antara umat Tuhan yang lain yang mungkin mempunyai masalah atau persoalan apapun Tuhan. Genapi firman Tuhan malam hari ini bahwa sesungguhnya Allah bagi kami tempat perlindungan dan pertolongan. Tolonglah semua umat-umat Tuhan, beban berat, masalah apapun yang dihadapi, kami berdoa Tuhan, genapi firman Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih sehingga mereka yang tidak sempat bersama kami karena mungkin halang sakit penyakit, doakan di dalam nama Yesus. Ibadah-ibadah mendatang kami boleh bersama-sama beribadah memuliakan Tuhan, karena kami percaya kesembuhan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa seluruh rangkaian kegiatan pekerjaan Tuhan yang sudah diprogramkan yang dilalui pada sepanjang minggu ini, biarlah Tuhan mendahului semuanya, jadilah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Keluarga yang di tengah kesibukan mempersiapkan untuk acara pernikahan dari anak-anak mereka, Tuhan tolong sehatkan, kuatkan mereka, jauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan Tuhan.
mereka tetap sehat dan kuat sampai pada hari acara yang sudah ditetapkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Ya, hidup kebaktian juga kami berdoa buat Bapak Pustiko, keluarganya, bahkan mereka-mereka rombongan yang datang Tuhan memberkati di dalam setiap kehidupan mereka, khususnya pelayanan di tengah melayani pelayanan bagi masyarakat, bagi mereka yang datang memeriksakan kesehatan mereka. Jadikan hamba-Mu saluran berkat kesembuhan Tuhan. Kami percaya dengan pelayanannya yang disertai dengan kuasa pertolongan menjadi satu kesaksian yang hidup bagi dunia. Mereka tahu bahwa sesungguhnya kuasa Tuhan menyertai, sehingga terjadi pemulihan bagi mereka yang datang memeriksakan kesehatan. Juga di dalam pelayanan di gereja, dimanapun hamba-Mu ini berdiri menyampaikan kabar kesukaan, urapan kuasa Allah, hikmat Allah, rahasia firman Allah dibukakan oleh Tuhan. Banyak orang diselamatkan, diberkati lewat pelayanan hamba-Mu. Demikian juga kalau sebentar nanti mereka akan kembali ke malam sana di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Doa kami, Allah Immanuel, Allah yang memberkati ibadah dan segala selamat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga selesainya kami beribadah malam ini, umat-umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing, jauh dekat berjalan Tuhan, berjalan disertai oleh Tuhan sehingga ibadah dan segala selamat. Sepanjang malam di dalam pembaringan tubuh, biar kiranya pasukan malaikat sorga membentengi setiap tempat-tempat umat-umat-Mu, tempat istirahat, membaringkan tubuh, bahkan tempat usaha kerja mata pencarian umat Tuhan dijauhkan dari tangan-tangan jahil orang jahat, kuasa kegelapan. Kami percaya dengan pasukan malaikat sorga membentengi umat-umat Tuhan tetap ada sampai bangun di pagi hari dengan sehat dan kuat baru, serta nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk hamba Tuhan yang melayani di kota, di desa, di gunung dan di lembah, sekaligus dengan sidang jemaat umat-umat Tuhan yang dilayani. Biarlah kiranya dalam penyertaan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami juga, pemerintahan pusat, pemerintah yang ada di provinsi, yang ada di kabupaten, yang ada di kecamatan, di desa-desa, pemerintah tertinggi sampai terendah, semuanya ada di dalam kendalinya pimpinan Tuhan, sehingga negara kami tetap dalam keadaan kondusif dan aman terkendali. Itulah yang kami rindukan Tuhan. Kami juga supaya bebas di dalam kami beribadah memuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami akhiri kebaktian kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Haleluya. Bapak Ibu, sidang dengan kekasih-kekasih di dalam Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan dan penghantaran Allah Roh Kudus menyertai, mendampingi terus hidup kita malam ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.